Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dan saya baru saja selesai membuat sebuah video pelajaran yang sangat-sangat luar biasa yang pasti sangat menarik bagi Anda. Video ini sebenarnya yang saya ambil dari inspirasi seorang pengusaha yang sangat-sangat terkenal. Sekali lagi, dia adalah pengusaha asal Amerika yang sangat-sangat terkenal di zaman sekarang ya. Dan kemarin aku udah publish bagian yang pertamanya, sekarang adalah bagian yang keduanya, dan pasti akan Anda temukan sangat-sangat menarik gitu. Anda pasti akan suka banget video di sini karena Anda tidak hanya belajar tentang bahasa Inggris, tetapi Anda juga akan belajar tentang bisnis ya, karena ada banyak sekali bisnis tips yang akan dikasih ke Anda dalam video tersebut. Jadi Anda akan belajar banyak, dan sesuai seperti yang kataku kemarin bahwa kalau sesuai bahasa saya, Anda akan dapat daging isi top, daging isi semua. Jika Anda suka bisnis, Anda tidak hanya belajar tentang bisnis, tetapi juga bahasa Inggris. Jadi Anda makan double, kira-kira seperti itu ya. Dan seperti biasa, video ini saya bagi dalam 4 bagian, tetapi agak sedikit berbeda ya, karena video ini saya tambahkan 1 bagian lagi. Jadi kira-kira ada 5 bagiannya. Yang paling pertama tentunya tidak ada subtitles, supaya Anda bisa melatih listening skills Anda, sehingga Anda tahu berapa persen atau kemajuan Anda belajar selama ini, belajar dari komunitas kita, kursus bahasa Inggris RPA 100. Yang kedua, Anda akan diberikan subtitles supaya Anda bisa mengkonfirmasi kebenaran dari pendengaran Anda tadi ya, dengan apa yang Anda lihat sekarang. Berikut Anda akan diajarkan berbagai macam pelafalan, berbagai macam kosakata, banyak juga tips yang akan dibagikan, banyak grammar yang akan dibagikan juga di sana. Dan bagian yang kelima, Anda akan disuruh untuk mengulangi beberapa kalimat yang tidak biasa dilafalkan oleh orang yang bukan terlatih banget atau bukan native speaker, alright? Jadi jika Anda, karena kita sama-sama bukan native speaker, jadi aku meminta Anda untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh native speaker. Aku udah beritahu caranya, nanti kalian tinggal ikutin saja ya. Jadi langsung saja ikuti nanti. Yang terakhir tentunya adalah ujian yang kita berikan supaya Anda mengetahui sesudah Anda menonton 4 bagian ini seberapa banyak yang udah Anda pahami. Sekali lagi, jika belum Anda pahami semuanya, janganlah khawatir, karena video tersebut akan tetap tersedia selamanya di halaman YouTube kita, yaitu kursus bahasa Inggris RPA 100, dan juga halaman Facebook kita, kursus bahasa Inggris RPA 100. Jadi Anda bisa nonton kapan saja, berkali-kali, sampai Anda betul-betul pahami. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, kursus bahasa Inggris RPA 100, dan juga jangan lupa untuk like and follow halaman Facebook kita, kursus bahasa Inggris RPA 100. Dan langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu belajar tanpa subtitles. Alright, good luck guys. And I think if it's your truth, this was back to the joke I made about 21-year-old life coaches. Yeah. If you talk about the journey of trying to become a successful, there's a very big difference between being an entrepreneur and a successful entrepreneur. I can say that I'm a football player, doesn't mean I'm gonna get paid to do it. And so I think the truth, like, you truly like that music. I think it's unbelievably exciting for me. It feels warm in my heart that the thing that I've seen consistently, analyzing this every second of my breathing day for the last decade, has been whatever your truth may be, as long as it is actually your truth, you will always over-index. And people told me to not curse on stage. My agents who booked, stop cursing on stage because we're losing so much money. I'm like, I can't. I have to be me. And wherever the chips fall, and I think for everybody, A, it's fun because it's easier, and B, audiences are smart, to your point. You can smell when that person wants to put their agenda through. And so I think the truth, which is a very exciting answer to this question, the truth is undefeated. 400 trillion to 1 was one way for me to get people to be like, do you fucking understand? There's nothing any of us in this room will accomplish that is even in the fucking galaxy of that we have a chance to do something. I just don't understand. What are you gonna complain about today that is even remotely close to never having the ability to have a life? Like what? What are you gonna complain about? Like, what's so shitty in your life? Like, you've got the at-bat. Even if you're the worst ranked person, 7.7 billion in the world, you're born
to slavery and genocide in a fifth world country, slaved, lose your parents, no love. The game of life actually still creates the rare potential for you to break out of that and go on to do something and then bring positivity to the world better than not being born at all. I believe that. And I think if it's your truth, this was back to the joke I made about 21-year-old life coaches. Yeah. If you talk about the journey of trying to become a successful, there's a very big difference between being an entrepreneur and a successful entrepreneur. I can say that I'm a football player, doesn't mean I'm gonna get paid to do it. And so I think the truth, like you truly like that music. I think it's unbelievably exciting for me. It feels warm in my heart that the thing that I've seen consistently, analyzing this every second of my breathing day for the last decade, has been whatever your truth may be, as long as it is actually your truth, you will always over-index. And people told me to not curse on stage. You know, my agents who booked, like, stop cursing on stage because we're losing so much money. I'm like, I can't. I have to be me, and wherever the chips fall, and I think for everybody, A, it's fun because it's easier, and B, audiences are smart, to your point. You can smell when that person wants to put their agenda through. And so I think the truth, which is a very exciting answer to this question, the truth is undefeated. 400 trillion to one was one way for me to get people to be like, do you fucking understand? There's nothing any of us in this room will accomplish that is even in the fucking galaxy of that we have a chance to do something. I just don't understand. What are you gonna complain about today that is even remotely close to never having the ability to have a life? Like what? What are you gonna complain about? Like, what's so shitty in your life? Like, you've got the at-bat. Even if you're the worst ranked person, 7.7 billion in the world, you're born to slavery and genocide in a fifth world country, slaved, lose your parents, no love. The game of life actually still creates the rare potential for you to break out of that and go on to do something and then bring positivity to the world better than not being born at all. I believe that. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian yang ketiga dari video ini. Nah, kemarin aku udah publish sebuah pelajaran yang merupakan bagian pertama dari video yang kita ambil atau yang kita gunakan dalam pelajaran hari ini. Anda bisa tonton video tersebut di halaman Facebook kita. Sekali lagi, kursus bahasa Inggris. Aku gantiin warnanya dulu, yaitu kursus bahasa Inggris. Sebentar. Inggris RBA 100 ya. Anda bisa tonton di halaman Facebook kita ataupun di YouTube kita, dan nama kita itu satu aja, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100, dan Anda bisa temukan berbagai macam video di sana, termasuk video yang kemarin aku publish. Dan itu aku sangat rekomendasikan bagi Anda karena banyak sekali pelajaran tentang bahasa Inggris dan juga tentang bisnis yang bisa Anda pelajari dari video tersebut. Dan langsung saja kita masuk pada bagian yang ketiga dari video ini, yaitu aku akan mengajarkan kalian tentang pelafalan dan juga beberapa kosakata dan tips dan juga grammar dalam video yang baru saja Anda nonton. Dan langsung saja kita masuk pada kalimat yang paling pertama ini. Dan dalam kalimat ini kita akan fokus pada dua kata, yaitu kata yang paling pertama adalah, sebentar aku gantiin ini. Kata yang paling pertama adalah joke. Jadi cara Anda melafalkannya kayak Anda membaca ini ya, joke. Alright, once again, joke. Jadi bukan joke tapi joke. Joke. Dan kata yang berikut adalah kata yang ini, berasal dari kata dasar yang ini, dan cara membacanya adalah coach. Alright, jadi coach kayak gini, coach kayak gitu ya. Dan ini dalam bentuk plural, cara melafalkannya adalah coaches. Alright, once again, coaches. Seperti si bule tadi udah lafalkan dengan sangat-sangat bagus. Nah, mari kita baca kalimat ini. I made a joke about 21-year-old life coaches. Artinya, aku membuat lucu. Nah, arti dari joke ini artinya lucu ya. Nah, kalau coach ini banyak sekali arti, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pelatih atau pembimbing atau mentor ya. Yang dimaksudkan di sini adalah kata-kata yang ini. Jadi jika Anda adalah pelatih,
you are a coach. Alright, once again, you are a coach. So I made a joke about 21-year-old life coaches. Artinya dia membuat lelucon tentang para pelatih kehidupan. Mereka itu membimbing kayak orang supaya bisa bilang hidup sukses yang masih berusia 21 tahun. Kenapa? Karena Anda baru 21 tahun, Anda tidak terlalu tahu banyak tentang hidup, bagaimana bisa hidup sukses, tetapi Anda menjadi seorang pelatih atau pembimbing tentang kehidupan. Bagaimana mungkin? Itulah maksud dari si Gary V. Jadi tentunya itu ya mungkin akan menjadi kurang profesional karena Anda baru 21 tahun. Apa yang Anda tahu lebih tentang hidup ketimbang orang yang udah menjalankan hidup dalam jangka waktu yang lama dan mereka lebih bijaksana dalam memberi nasihat tentang hidup. Jadi itulah alasannya dia katakan kalimat ini. Jadi sekali lagi, joke and coaches. Nah, kata joke itu artinya lelucon ya, atau membuat lucu. Itu dia bisa dalam bentuk noun seperti ini, I made a joke. Tetapi Anda juga bisa buat dalam bentuk kata kerja. Contoh, I was joking. Alright? Atau I was joking. Artinya aku tadi bercanda doang. Ini sama dengan I was kidding. Atau Anda bisa pakai present yaitu I am. Ya, I am joking or I'm kidding. I'm joking atau I'm kidding. Artinya aku bercanda doang. Coach itu bisa juga dalam bentuk kata kerja, bisa juga dalam bentuk kata benda. Contoh kata kerja seperti yang tadi, kata benda seperti yang tadi aku udah katakan dengan sangat singkat yaitu you are a coach. Misalkan kalau Anda melatih bola kaki, Anda adalah seorang pelatih. Tapi tentunya kalau Anda melatih kehidupan atau orang supaya hidup sukses dan Anda masih terlalu berusia muda, itu kayaknya kurang tepat. Alright, kecuali Anda melatih bola kaki atau Anda melatih untuk membuat website, itu bisa karena kebanyakan orang yang melakukan itu adalah orang yang berusia muda. Atau misalkan kalau kata kerjanya adalah, Anda bisa katakan ini ya, misalkan Anda melatih seseorang, jadi Anda bisa katakan I coach, alright, sebentar, him, artinya aku melatih dia, alright, I coach him, alright. Jadi kayak gitu. Atau I coach him how to swim, or I coach him how to play football, alright, kayak gitu. Aku melatih dia cara bermain bola kaki, kayak gitu ya. Next, nah kata ini banyak orang masih salah melafalkan ini. Ini ada beberapa cara pelafalan ya. Ini sebenarnya berasal dari bahasa Prancis ya, French. Jadi itu kemudian di-Englishkan gitu ya. Nah, cara melafalkan kata ini gaya British itu kayak yang ini ya, yaitu entrepreneur. Alright, once again, entrepreneur. Jadi selengkapnya adalah entrepreneur. Alright, jadi kita lebih tekankan di sini juga ya. Jadi entrepreneur kayak gitu, entrepreneur kayak gitu ya kira-kira. Sedangkan kalau gaya Amerika itu ada beberapa. Anda bisa menggunakan O yang panjang yaitu on. Alright, once again, entrepreneur, atau bahkan Anda bisa menggunakan on. Alright, entrepreneur. Alright, once again, entrepreneur. Bahkan Anda bisa menggunakan nur atau near. Alright, jadi ada banyak sekali. Yang paling penting adalah bunyi awalnya yang biasanya beda-beda. Jadi cara melafalkannya entrepreneur. Alright, entrepreneur. Jadi kayak gitu, entrepreneur kayak gitu ya. Entrepreneur. Sekali lagi, entrepreneur. Jadi kayak gitu. Atau kalau pakai entrepreneur. Entrepreneur, right? Entrepreneur. Jadi itu kalau British, entrepreneur. Sedangkan kalau Amerika, entrepreneur. Entrepreneur atau entrepreneur atau entrepreneur. Jadi bisa pakai nur atau entrepreneur atau entrepreneur. Jadi kayak new juga nggak mencari masalah. Jadi terserah Anda mau pilih yang mana. Yang paling penting adalah entah on atau on, alright? Tapi bukan earn ya. Jadi sekali lagi nggak boleh lafalkan dengan earn. Apa arti dari kata ini? Ini artinya pengusaha atau orang yang berbisnis dengan mengambil resiko yang mungkin cukup besar.
ya. Jadi mereka biasanya membuat bisnis dan itu hal-hal itu berisiko, bahkan sering mengandung inovasi-inovasi baru, ya. Inovasi-inovasi baru. Mereka adalah pebisnis, kira-kira seperti itu. Alright, contoh kalimatnya adalah misalkan Anda adalah seorang pengusaha seperti itu, Anda bisa katakan I'm an entrepreneur. Kayak gitu ya. Kayak gitu. I'm an entrepreneur. Kayak gitu. I'm an entrepreneur. Kayak gitu ya. Next. Kata ini, I'm gonna get paid to play football. Nah, aku mau fokus pada kata ini. Get paid. Ini adalah semacam bentuk pas, ya. Tetapi bukan bentuk pas, tetapi pasif. Tapi ini adalah udah menjadi sebuah frasa di Amerika. Jadi mereka itu seolah-olah tidak dipisahkan lagi. Jadi kata get di sini hanya sebagai kata kerja bantu, ya. Jadi get paid ini artinya dibayar, alright. Jadi jika Anda melakukan sesuatu dan Anda dibayar, berarti you get paid. Sorry ya, di sana ribut. Jadi sekali lagi, jika Anda melakukan sesuatu dan Anda dibayar, berarti you get paid, alright. Contoh, misalkan Anda bermain bola dan dibayar seperti para pemain bola kaki yang profesional, ya. Anda katakan I get paid to play football. Alright. Jadi aku dibayar untuk bermain bola kaki. Kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi I get paid. Nah, kalau bentuk pasnya adalah I got paid. Alright. Atau I got paid. Jadi kira-kira seperti itu. Next. Nah, you truly like that music. Alright, once again, you truly like that music. Nah, kita fokus pada kata itu, yaitu truly. Apa arti dari kata ini? Ini artinya sesungguhnya. Ini adalah adverb, alright. You truly like that music. Artinya Anda sesungguhnya suka musik tersebut. Jadi jika Anda mau ngomong seseorang kayak Anda sesungguhnya mencintai saya gitu, you truly love me, alright. Atau Anda misalkan I truly love you. Aku sesungguhnya sangat mencintaimu gitu ya. Truly itu kayak sangat banget, sesungguhnya, serius banget gitu ya. Jadi bukan hanya kayak suka doang, tetapi sesungguhnya. Ini lebih menjelaskan pada kata kerja yang ini ya, bahwa Anda sesungguhnya mencintai dia atau Anda sesungguhnya suka musik tersebut, alright. Jadi you truly like that music, alright. Next, nah kalimat yang ini cara melafalkannya adalah it's unbelievably exciting for me. Once again, it's unbelievably exciting for me. Nah, kita akan fokus pada kata yang ini. Cara melafalkannya itu sangat-sangat gampang, yaitu unbelievably, alright. Once again, unbelievably, kayak gitu ya. Nah, kadang gaya British dia itu kadang bukan b tapi b. Alright, jadi unbelievably, alright. Tetapi kalau gaya Amerika dia unbelievably, alright. Once again, unbelievably, kayak gitu ya. Apa arti dari kata ini? Artinya tidak bisa dipercaya atau bukan dalam hal negatif, tapi kayak wow banget. Jadi Anda tidak bisa percaya di hal tersebut ya. Kayak kok bisa? Nah, mungkin lebih tepatnya kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Dalam arti kayak gitu, nggak bisa dipercaya tapi terjadi gitu ya. Kok bisa kayak gitu ya. Jadi ini berasal dari kata unbelievable, kayak gitu ya, unbelievable. Nah, dia berasal dari kata ini, kata sifat ini yang berarti kayak wow banget, yang kita nggak percaya apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan ya. Jadi kira-kira arti dari itu. Nah, ini artinya kayak sangat menarik banget, exciting. Nah, pernah aku udah bagikan cara melafalkan ini dan juga artinya. Jadi tentunya Anda akan saya sangat merekomendasikan Anda untuk menonton video-video kita yang lain, yang mana kita bahas banyak sekali kosakata melalui analisa video seperti ini atau analisa film seperti ini. Next, nah kalimat yang ini cara melafalkannya adalah I've seen it consistently. Alright, once again, nah kita fokus pada kata yang ini yaitu consistently. Alright, once again, consistently. Apa arti dari kata ini? Ini artinya secara konsisten ya. Jadi arti dari ini adalah secara konsisten. Sekali lagi ini adalah adverb.
Jadi dia menjelaskan kata ini. Jadi saya udah melihat itu secara terus menerus atau konsistennya secara terus menerus. Kira-kira arti dari kata ini. Next, nah kata ini cara melafalkannya ada dua, bisa decade atau decade. Jadi aksennya bisa kita lebih tekankan pada ini. Jadi decade atau decade, alright? Jadi bisa tekankan di sini juga. Decade, tapi bisa juga decade. Kayak si bule tadi dia memakai yang pertama yaitu decade, alright? Apa arti dari kata ini? Ini artinya kayak periode setiap 10 tahun gitu ya. Artinya 10 tahun. Misalkan dari 2010 sampai kayaknya kalau 10 tahun berarti 10, 11, 12 kayaknya sampai 19 deh. Kayak gitu ya. Jadi ini namanya satu decade, alright? One decade atau one decade, alright? Jadi one decade. Kira-kira seperti itu ya, 10 tahun. Kalau kita dalam bahasa Indonesia dekade ya, tetapi kayaknya tidak semua orang tahu kata itu, maka kita jelaskan bahwa itu adalah 10 tahun ya. Jadi itu adalah 10 tahun. Sekali lagi cara melafalkannya adalah decade atau decade. Next, nah kalimat yang ini yaitu whatever your truth may be, as long as it is actually your truth, you will always over-index. Apa arti dari kalimat ini? Ini artinya apapun. Ini kemarin aku udah jelaskan yang dimaksudkan dengan truth di sini adalah kebenaran dirinya. Siapa dirinya gitu? Apa talenta Anda gitu? Jadi apapun talenta Anda, selama itu adalah talenta Anda yang sebenarnya atau diri Anda yang sebenarnya, Anda pasti akan selalu menang. Nah, ini dia menggunakan kata ini. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan di sini itu kayak dalam algoritma Google, kalau you over index itu berarti Anda yang menjadi ranking pertama di halaman pencarian Google. Jadi contoh misalkan Anda mencari kata anggap saja RBA 100. Nah, halaman yang paling pertama muncul itulah yang dinamakan orang yang websitenya over index, alright? Atau misalkan Anda mencari kata misalkan apa ya? Misalkan bahasa Inggris ya, atau kursus bahasa Inggris aja gitu. Dan halaman yang paling pertama muncul jadi kan biasanya ada kayak gini satu halaman penuh, dan bagian yang pertama, ranking pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya biasanya 8. Nah, yang paling pertama inilah yang disebut sebagai pemenangnya, itulah yang disebut dengan over index, alright? Jadi Andalah yang menjadi pemenangnya. Dia menggunakan istilah-istilah teknologi seperti itu karena dia membangun bisnisnya berdasarkan teknologi, alright? Jadi kebanyakan kosakata yang dipakai itu yang berhubungan dengan teknologi, yang berhubungan dengan kemajuan, yang berhubungan dengan kebebasan, itulah yang biasanya dibicarakan oleh si Gary V. So, sekali lagi, kita akan fokus pada kata ini, yaitu whatever. Alright? Cara melafalkannya bisa whatever, tapi bisa juga kayak ngomong dengan lebih cepat, whatever atau whatever. Alright? Whatever. Alright? Apa arti dari kata ini? Ini artinya apa saja gitu ya. Apapun. Jadi apapun kebenaran Anda, alright? Atau apapun diri Anda gitu ya. Selama, as long as, jadi as long as, selama itu adalah kebenaran Anda yang sesungguhnya, Anda akan selalu menang, alright? You will always over index. Next, and people told me to not curse on stage. Nah, kita fokus pada kata ini. Cara melafalkan itu adalah curse, alright? Once again, curse. Jadi kayak gini, curse. Arti dari kata ini adalah memaki ya. Jadi kayak misalkan Anda memaki seseorang atau mencaci maki seseorang, atau bahkan bisa juga mengutuk, bisa juga pakai kata yang ini ya. Jadi cara melafalkannya sekali lagi curse. Jadi curse, alright? Curse kayak gitu ya, curse. Next, cara melafalkan ini adalah stage, alright? Jadi kayak gini. Jadi seolah-olah seperti ini, stage. Jadi maaf itu ribut ya. Ini artinya panggung ya. Jadi orang meminta dia untuk tidak memaki-maki di atas panggung, tetapi bagi dia itu adalah saya, alright? So people
told me not to curse on stage, alright, or to not curse on stage. Orang memberitahukan saya supaya tidak memaki di atas panggung atau di atas kan biasanya memberi seminar dia tentunya lebih tinggi. Itulah yang dinamakan dengan stage, alright. Next, nah kalimat yang ini yaitu we are losing so much money, alright. Jadi kita akan fokus pada kata yang ini dengan ini ya. Jadi we are losing so much money. Kita kehilangan banyak uang. Jadi lose money. Kehilangan uang, alright. Nah, ini mengapa tadi dia katakan kalimat ini bahwa agennya mengatakan bahwa kita kehilangan banyak uang karena Anda memaki banyak kali di atas panggung. Jadi banyak orang yang kemudian tidak suka Anda gitu ya. Tapi bagi dia aku nggak peduli. Aku harus menjadi seperti diri saya. Saya nggak mau kayak munafik. Itu diri saya dan itu sejak saya lahir udah kayak gitu. Saya tidak mau gonta-ganti nanti membuat saya kaku di atas panggung. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Gary V. Tetapi masih banyak orang yang mencintai dia karena dia orangnya ikhlas dalam memberi nasihat. Dia memberikan semua nasihat di dalam bahkan di YouTube-nya, bahkan di Instagram-nya, bahkan di Twitter-nya, bahkan di mana saja dia memberikan semuanya dan dia ikhlas. Itulah alasannya juga saya suka dengan dia. Alright, next, I have to be me. Aku harus menjadi saya. I have to be me. Aku nggak boleh menjadi seperti orang lain, meniru diri orang lain. Itulah kira-kira yang dimaksud. I have to be me. Have to itu artinya harus. Saya udah pernah ajarkan kalian di video yang lainnya. I have to be me. You have to be you. Anda harus menjadi diri Anda. Jangan meniru-niru orang lain. Terakhir Anda kehilangan identitas. Alright, I have to be me. Itu menurut si Gary V. Jadi ini Anda bisa ganti dengan apa saja dengan ini ya. Tentunya kalau you have to be you, Anda nggak bilang you have to be me. Bisa juga berarti Anda kalau you have to be me berarti Anda menyuruh orang supaya menjadi seperti diri saya. Tetapi kalau Anda mau menasihati orang, you have to be you. Anda harus menjadi diri Anda. I have to be me, alright? Jadi, nah kalau he tentunya he has to be him, alright? Jadi kita pakai object, alright, or object. Kira-kira seperti itu. Next, chips. Nah ini cara melafalkannya adalah chip, alright? Nah dia ini dalam bentuk kata maksudnya dalam bentuk plural. Ini kalau kalian tahu, ini biasanya di McDonald mereka menjual ya, itu kentang goreng yang kita suka makan itu banyak sekali ya. Nah, tetapi yang dimaksudkan dengan chips di sini adalah kebijaksanaan atau nasihat-nasihat yang dia kasih ya. Jadi chips yang dimaksud adalah nasihat yang dia kasih kepada orang-orang. Jadi jika Anda tidak melihat the bigger picture atau gambaran besarnya, tentunya Anda hanya mengatakan, oh dia adalah orang yang tidak baik karena suka memaki. Tetapi kalau Anda melihat dengan lebih dalam siapa dirinya, Anda akan mengagumi dia karena dia ikhlas dalam memberikan nasihat. Next, nah kalimat yang ini yaitu the person wants to put their agenda through. Alright, once again, the person wants to put their agenda through. Nah, kita fokus pada kata ini yaitu cara melafalkannya adalah agenda. Alright, itu karena the, tetapi kalau mereka ngomong cepat biasanya berubah jadi yang halus yaitu agenda. Alright, once again, agenda. Nah, apa arti dari kata ini? Ini artinya ada banyak sekali arti ya. Jadi ini pertama bisa merupakan daftar dari apa yang ingin Anda ngomongin dalam sebuah pertemuan. Itu bisa dinamakan juga dengan agenda. Atau daftar hal-hal yang ingin Anda capai di masa depan. Itu juga bisa Anda katakan agenda, alright? Atau daftar yang ingin Anda lakukan, itulah yang dinamakan dengan agenda. Nah, yang dimaksudkan dengan Gary V di sini adalah jika Anda menonton dari awal sampai akhir, yang dimaksudkan adalah ini dia lebih tujukan kepada para para pengusaha yang abal-abalan yang hanya melakukan sesuatu dengan asal-asalan tetapi meminta lebih. Jadi itulah yang dinamakan dengan jadi mereka punya agenda tersendiri. Kayak
ini yang harus aku dapatkan. Jadi mereka lebih pada hasil yang harus mereka dapatkan ketimbang memberikan kepada orang lain gitu. Kira-kira yang dimaksudkan di situ. Jadi para apa yang dinamakan dengan audiences atau audience, mereka bisa mencium orang-orang seperti itu ya. Orang yang ngerjakan sesuatu secara abal-abal tetapi menginginkan lebih, alright? Mereka punya agenda tersendiri, alright? Jadi bagi dia, kalau saya maki tapi saya ikhlas memberikan apa yang, dan saya tulus dan memberikan 100% apa yang saya punya, saya yakin para audiences atau audience akan menyukai saya. Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan Gary Vee. So the person, nah ini bisa Anda lafalkan dengan person, artinya boleh hidup, boleh dilafalkan, boleh juga tidak. That person wants to put their agenda through. Mereka ingin menyisipkan, put through yang dimaksudkan di sini adalah menyisipkan agenda mereka, alright? Jadi to put their agenda through. Kira-kira seperti itu. Next, nah kalimat yang ini cara melafalkannya adalah the truth is undefeated. Alright, once again, the truth is undefeated. Nah ini boleh undefeated, bisa juga undefeated. Alright, saya lebih terbiasa dengan undefeated. Nah ini artinya tidak dikalahkan atau tidak terkalahkan. Jadi kebenaran itu tidak akan terkalahkan. Jadi jika itu adalah talenta Anda, itu adalah yang benar, maka Anda tidak bisa dikalahkan. Atau seperti kata si Gary Vee itu, jika saya meskipun saya memaki-maki di atas panggung, tetapi saya ikhlas, maka saya tidak bisa terkalahkan. Meskipun banyak orang yang kayak ada orang juga yang tidak menyukai dia, bagi dia nggak menjadi masalah. Saya tidak akan terkalahkan. Alright, next, do you fucking understand? Nah ini sebenarnya aku tulis karena kemarin sebenarnya aku nggak tulis di video yang awal, tapi kemudian ternyata aku udah tulis di sini, aku udah jelaskan di sini. Jadi aku hanya akan jelaskan sedikit aja ya, bahwa kata fucking di sini bukan artinya kayak memaki-maki seolah-olah kayak memaki Anda, memaki seseorang, tidak. Ini artinya apakah Anda tidak mengerti gitu? Tidak ada not di sini. Apakah Anda mengerti gitu? Anda betul-betul mengerti. Ini lebih menekankan kayak betul-betul ya, atau sangat gitu ya. Misalkan kalau Anda, ada orang yang kayak katakan I fucking love you, artinya aku sangat mencintai Anda. Jadi ini lebih seolah-olah mengatakan sangat ya. Tapi di sini juga artinya sangat atau betul-betul. Apakah Anda betul-betul mengerti? Do you fucking understand? Kayak gitu. Atau kayak si McGregor dia katakan, do you fucking understand? Jadi dia bilang fucking. Kalau gaya orang Amerika, fucking, alright? Jadi apakah Anda betul-betul mengerti gitu ya? Kira-kira arti dari ini. Jadi enggak setiap makian sepertinya adalah kayak seolah-olah kayak pukimai. Enggak setiap kata seperti ini artinya gitu. Bisa berarti sangat, betul-betul, dan selebihnya. Alright. Next. Cara melafalkan ini ada dua. Kalau gaya British adalah accomplish, sedangkan gaya Amerika adalah accomplish. Alright. Accomplish. Kayak gitu ya. Kalian bisa dengarkan perbedaannya sangat-sangat kecil ya. Jadi mereka accomplish, alright, atau accomplish. Jadi dia A-nya atau O-nya lebih panjang. Accomplish, alright. Once again, accomplish. Apa arti dari kata ini? Ini artinya mencapai atau sukses mencapai sesuatu gitu, atau berprestasi gitu. Jadi accomplish. Misalkan kalau saya mencapai kesuksesan, nah itu Anda bisa katakan accomplish. Alright, once again accomplish. Nah contoh kalimatnya mungkin yang tepat adalah I like, yang sederhana aja ya, to accomplish my goals. Alright, jadi aku suka mencapai goal-goal saya, atau sukses mencapai goal-goal saya, kira-kira seperti itu ya. I like to accomplish my goals, alright, or my targets, atau my selain kata itu ya, my targets lebih tepatnya, atau my goals lebih tepatnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi aku suka mencapai goal-goal saya, aku suka mencapai target-target saya ya, kira-kira seperti itu. Next, nah kalimat yang ini cara melafalkannya adalah what are you gonna complain about today that is even remotely close to never having the ability to have a life.
Alright. Nah, apa arti dari kalimat ini? Ini artinya bahwa apa yang Anda akan keluhkan. Nah, kita akan fokus pada kata itu. Cara melafalkannya adalah complain. Alright, once again, complain. Artinya mengeluh, ya. Jadi apa yang Anda keluhkan hari ini itu udah semakin dekat ke tidak memiliki kemampuan untuk memiliki hidup, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah jika Anda orangnya suka mengeluh, itu berarti Anda tidak memiliki kontrol terhadap hidup Anda. Anda akan kehilangan kemampuan untuk menghidupi atau memiliki kehidupan. Kira-kira kalian paham ya? Jadi orang yang suka mengeluh, orang yang tidak bisa menghidupi kehidupannya, atau orang yang tidak bisa hidup gitu ya. Karena tiap hari dia mengeluh saja. Dia melihat sesuatu yang negatif, dia komplain. Dia melihat sesuatu yang kurang tepat, dia komplain. Ketimbang dia membuat solusi, dia akan komplain terus, alright? So once again, complain. So what are you gonna complain about today? Apa yang akan Anda keluhkan hari ini? Itu semakin dekat pada kemampuan bahwa Anda tidak akan memiliki kehidupan. Berarti Anda tidak akan bahagia, Anda tidak akan sukses karena tiap hari Anda komplain terus, alright? So once again, complain, alright? So remotely itu artinya semakin bisa terkontrol dengan dekat gitu ya. Close, apalagi itu artinya dekat. Ability itu artinya kemampuan, alright, to have a life. Kemampuan untuk memiliki hidup, to have a life, alright. Jadi kira-kira seperti itu. So, jangan complain, ya. Don't complain too much, alright. Don't complain at all. Jangan mengeluh. Jika Anda punya masalah dalam hidup, carilah solusi ketimbang mengeluh. Karena ini dulu yang aku pernah pelajari ya, bahwa kalau kita komplain satu saja, kita udah menghabiskan kira-kira 80% tenaga kita. Kita menguras tenaga kita sehingga kita tidak mampu melakukan sesuatu dengan produktif, alright? Karena biasanya kalau orang komplain, biasanya dia bawa-bawa terus, sering mengeluh, kemudian marah-marah dan kemudian tidak produktif. Jadi don't complain. Si Gary Vee tidak suka orang yang punya komplain atau yang mengeluh terus. So don't complain. Alright, next. What's so shitty in your life? Alright, what's so shitty in your life? Apa yang kayak tidak enak banget dalam hidup Anda? Atau apa yang paling rusak dari hidup Anda? Kenapa Anda mengeluh terus gitu ya? Jadi seolah-olah ini berasal dari kata shit, itu artinya kayak tai. Apa yang paling tai dari hidup Anda gitu, yang ketimbang orang lain. Jadi bagi dia itu semua orang punya masalah. So don't complain. What's so shitty about your life, alright? Or what's so shitty in your life? Kira-kira seperti itu ya. Jadi shitty, alright? Once again, shitty, alright? Next, nah kalimat ini, you've got the at bat, alright? Nah kita akan fokus pada kata yang ini, yaitu at bat, alright, atau at bat. Ini adalah istilah orang Amerika ya. Nah kita mungkin akan kurang pahami banget, tetapi saya akan jelaskan sedikit ya. Karena ini lebih pada baseball. Kita di Indonesia tidak punya baseball, jadi untuk relate to kata ini akan ada kesulitan, tetapi nggak menjadi masalah. Jadi at bat, kalau kalian cari di Google, at bat itu adalah orang yang memiliki apa istilahnya, giliran berikutnya untuk memukul atau memegang itu si pemukulnya untuk pukul baseball, alright. Nah kalau you are at bat itu berarti adalah itu giliran Anda, alright. Jadi kemudian dari baseball mereka kemudian menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan you are at bat to speak, itu berarti Anda itu udah giliran Anda untuk berbicara. You are at bat, alright, kira-kira seperti itu ya. Jadi you've got the at bat artinya apakah itu udah giliran Anda, atau yang dimaksudkan di sini adalah giliran Anda untuk dipukul gitu ya. Apakah hidup Anda paling rusak ketimbang orang yang dipukul gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi apa yang Anda akan keluhkan gitu ya. You've got the at bat. Jadi at bat itu artinya giliran Anda untuk melakukan sesuatu. It is your turn. Itu adalah giliran Anda. Jadi contoh kalimatnya adalah you're at bat to speak. Jadi ketimbang bilang it is your turn to speak, Anda juga bisa katakan
you're at bat to speak, alright? Jadi itu adalah giliran Anda untuk berbicara. Next, nah kalimat yang ini yaitu even if you're born to slavery and genocide in a fifth world country, slaved, lose your parents, no love, the game of life actually still creates the rare potential for you to break out of that, alright? Jadi kita akan fokus pada kata-kata yang aku udah garis bawah di sini. Pertama adalah slavery. Slavery itu artinya perbudakan. Jadi cara melafalkannya adalah slavery, alright? Slavery. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, even if you're born to slavery, jadi slavery, genocide. Nah, cara melafalkannya adalah genocide. Ini artinya pembunuhan secara massal. Next, fifth world country. Alright, once again, fifth world country. Artinya negara-negara yang miskin banget, itu udah pendidikannya jelek banget, terjadi pembunuhan di mana-mana, yang terbelakang banget kira-kira ya. Itulah yang dimaksud dengan fifth world country atau negara-negara yang paling terbelakang. Slaved itu adalah berasal dari kata slave, artinya diperbudakin ya. Lose your parents, kehilangan orang tua Anda. Nah, to break out of that atau to break out of that, dia tadi katakan to break out of that ya, out of that, to break out of that. Itu kebanyakan orang Amerika, mereka sering ini digantikan dengan aja, break out of that, alright? Itu kebanyakan. Contoh kayak cup of coffee, mereka akan lafalkan dengan cup of coffee, alright? Cup of coffee. Jadi ini dia akan berubah jadi alright? Kira-kira seperti itu. Nah, to break out of that itu artinya untuk keluar dari situ ya. To break out of that itu adalah phrasal verb, alright? Jadi maksud dari kalimat ini adalah even if you're born, meskipun Anda lahir ke dalam slavery, ke dalam perbudakan atau lahir di dalam perbudakan, genocide, pembunuhan massal di sekitar Anda, in a fifth world country, di negara-negara yang terbelakang banget, slaved, diperbudak, lose your parents, kehilangan orang tua Anda, tidak ada cinta, no love, the game of life, permainan kehidupan atau kehidupan itu sendiri masih memberikan Anda potensi yang jarang tersebut untuk keluar dari hal-hal tersebut dan menciptakan sesuatu yang bagus. Jadi jangan mengeluh, tapi selalu cari cara untuk keluar dari masalah Anda. Alright, so once again, even if you're born to slavery and genocide in a fifth world country, slaved, lose your parents, no love, the game of life actually still creates the rare potential for you to break out of that. Alright, kira-kira seperti itu. Nah, oh ya, ternyata udah selesai ya. Untuk selanjutnya nanti aku akan saya akan potong-potong beberapa kata atau kalimat yang saya ingin Anda tiru. Jadi langsung saja tiru cara melafalkannya. Itu nanti saya akan tuliskan di bawah itu kayak bagaimana cara Anda melafalkannya. Itu ada yang akan dihilangkan, ada misalkan kayak kata ini ya, to break out of that, itu dia hilangkan the kayak bunyi, kan itu seharusnya bunyinya of, alright? Jadi dia hilangkan the, ini bunyi the, jadi dia kayak break out, alright? Break out of that. Nah, saya ingin Anda meniru orang bule tersebut ngomong kayak gitu supaya Anda terbiasa dengan gaya ngomong orang bule, alright? Kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu meniru orang bule itu ngomong bahasa Inggris supaya Anda seperti dia, saya meminta Anda untuk jangan lupa subscribe ke halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Sekali lagi nama kita adalah Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk like videonya, bagikan videonya ke halaman Facebook Anda, ke grup ya ataupun Facebook Anda, ke story Anda, dan juga jangan lupa untuk like and follow halaman Facebook kita
kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan juga jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke Facebook Anda, grup WA ataupun Facebook Anda, ke story Anda atau kemana saja supaya kita lebih banyak membantu orang. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim komunitas kami, para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini, yaitu 0813 8719 8968. Anda akan dibimbing dari nol sampai betul-betul lancar ngomong bahasa Inggris. Anda bisa bertanya, mendapat bimbingan 100% secara intensif langsung dari tim tutor kami. Alright guys, dan begitu saja. Dan silahkan lanjut pada hal atau bagian yang berikutnya, yaitu meniru orang bule itu ngomong bahasa Inggris, dan harus betul-betul tiru, jangan sepotong-sepotong. Sekali lagi, jangan sepotong-sepotong jika Anda betul-betul mau lancar ngomong bahasa Inggris. And that's it guys, good luck. You want to talk about why? You want to talk about why? You want to talk about why? You want to talk about why I made about 21-year-old life coaches. 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 To break out of that. 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 And I think if it's your truth, this was back to the joke I made about 21-year-old life coaches. Yeah. If you talk about the journey of trying to become a successful, there's a very big difference between being an entrepreneur and a successful entrepreneur. I can say that I'm a football player. Doesn't mean I'm going to get paid to do it. And so I think the truth, like, you truly like that music. I think it's unbelievably exciting for me. It feels warm in my heart that the thing that I've seen consistently, analyzing this every second of my breathing day for the last decade, has been whatever your truth may be, as long as it is actually your truth, you will always over-index. And people have told me to not curse on stage. You know, my agents who book, like, stop cursing on stage because we're losing so much money. I'm like, I can't. I have to be me, and wherever the chips fall. And I think for everybody, A, it's fun because it's easier. Yeah. And B, audiences are smart, to your point. You can smell when that person wants to put their agenda through. And so I think the truth, which is a very exciting answer to this question, the truth is undefeated. 400 trillion to one was one way for me to get people to be like, do you fucking understand? There's nothing any of us in this room will accomplish that is even in the fucking galaxy of that we have a chance to do something. I just don't understand. What are you gonna complain about today that is even remotely close to never having the ability to have a life? Like what? What are you gonna complain about? Like, what's so shitty in your life? Like, you've got the at-bat. Even if you're the worst ranked person, 7.7 billion in the world, you're born to slavery and genocide in a fifth world country, slaved, lose your parents, no love. The game of life actually still creates the rare potential for you to break out of that and go on to do something and then bring positivity to the world better than not being born at all. I believe that. Congratulations, Anda baru saja selesai menonton video ini. Dan menurut teman-teman, kira-kira gimana? Apakah Anda mengerti gitu? Pertanyaan saya cuma satu, yaitu apakah Anda mengerti? Jika tidak, jangan lupa untuk menonton video ini beberapa kali lagi. Dan juga jangan lupa untuk menonton video bagian yang pertamanya ya. Karena Anda akan mengerti dengan penuh kalau Anda menonton dari bagian yang pertama sampai dengan bagian yang kedua ini. Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video ini berkali-kali sampai Anda betul-betul memahami kedua video ini dan isinya supaya Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang cepat. Alright guys, dan juga jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lain, entah di halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100 ataupun halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100 supaya Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dan kita yakin 100% bahwa jika Anda menonton video-video kita berkali-kali, Anda pasti akan semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Kemampuan bahasa Inggris Anda pasti secara otomatis meningkat. Alright guys, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita dan juga jangan lupa untuk like videonya, bagikan videonya, jangan lupa untuk like dan follow halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komentar, dan juga jika Anda punya pertanyaan jangan lupa untuk komentar. Dan jangan lupa untuk bagikan video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun Facebook Anda, ataupun ke story Anda.
Anda atau di mana saja, di platform mana saja yang Anda suka, alright? Dan kita akan sangat-sangat mengapresiasi hal itu, alright guys? Dan begitu saja, sampai jumpa dan semoga selalu